Ahmad Tibraya MA, Profesor Dr. Armay Arif MA, Dr. Nur Arfia Febriani, Dr. Haji Abdurrahman Dahlan MA, pembimbing sekaligus penguji. Ya, alhamdulillah untuk hari ini yang terakhir setelah beberapa mahasiswa yang tadi mengikuti sidang sejak dari pagi. Dan untuk menghemat waktu, kita awali dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara Adi Mansah ya, Adi Mansah telah menyelesaikan sebuah karya tulis dalam bentuk tesis dengan judul Pendidikan Kewirausahaan Edupreneurship berbasis Al-Quran. Untuk pertama, disilahkan kepada Saudara Adi Mansah menyampaikan hasil temuan Anda dalam penelitian tesis, disertasi, tidak lebih dari 10 menit. Kalau bisa 5-6 menit selesai ya, karena kami juga sudah punya bukunya ini. Silakan. Baik Prof, terima kasih. Saya akan coba buka PowerPoint-nya. Mohon izin Prof dan para pembimbing, apa sudah tayang presentasi saya? Sudah. Lanjut. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Terima kasih kepada seluruh tim penguji dan juga Dewan Promotor. Di sini sudah saya tampilkan pada kali ini sidang tertutup saya yang dipromotori oleh Prof. Muhammad Darus Hude sekaligus menjadi ketua sidang pada hari ini, dan juga Bapak Dr. Abdurrahman Dahlan dan juga penguji saya Prof. Dr. Ahmad Tibraya dan Prof. Dr. Armay Arif dan juga Bunda Dr. Nur Arfia Febriani sekaligus sekretaris. Izinkan Nanda menyampaikan hasil daripada penelitian disertasi yang telah kami coba untuk meringkas ya dari beberapa yang terkandung di dalam disertasi ini. Tema yang diusung adalah mengenai pendidikan kewirausahaan atau edupreneurship berbasis Al-Quran. Sebagai kesimpulan umum dari disertasi ini, kami kemukakan bahwa pendidikan kewirausahaan atau edupreneurship merupakan proses belajar mengajar yang mengintegrasikan antara dimensi spiritual, sosial, dan kewirausahaan dengan nilai-nilai Al-Quran. Nilai-nilai ini terintegrasi disertai dengan tercerminnya sifat-sifat kejujuran, keadilan, kesetaraan, dan toleransi sebagai tambahan yang sangat mendasar bagi tema ini atau dalam konsep ini, konsep edupreneurship, yaitu memiliki 3 poin pokok penting, yaitu kemampuan dalam pembaharuan daya cipta atau creativity innovation, kemudian kesempatan berkreasi, opportunity creation, dan kemudian perhitungan risiko yang diambil, calculated risk taking. Kemudian disertasi ini juga mengungkap seputar industri halal yang meliputi beberapa proses, mulai dari proses perencanaan produk yang akan dijalankan gitu, dan kemudian proses produksi itu sendiri, dan berikutnya adalah mengenai proses penyediaan bahan atau materi produksi, dan seterusnya yaitu adalah
hal yang tak kalah penting mengenai proses promosi penjualan atau mungkin distribusi apabila produk tersebut telah dihasilkan. Disertasi ini juga didukung dengan beberapa term yang ditemukan dalam Al-Quran yang berkaitan dengan kewirausahaan atau edupreneurship. Itu ada kata-kata atau term yang kita temukan, yang kami temukan berkaitan dengan al-kasb, al-sa'yu, al-amal, ibtigha, al-tijarah, al-rizqu, dan al-fadlu. Kemudian dalil berkaitan dengan anjuran berusaha. Ini secara umum saja. Yang pertama adalah surah An-Najm yang terdapat dalam ayat ke-39, yaitu wa an laisa lil insan illa ma sa'a. Dan bahwasanya manusia memperoleh sesuai dengan apa-apa yang diusahakannya. Dan juga terdapat di dalam Az-Zumar, yaitu ayat ke-39. Qul ya qaumi i'malu ala makanatikum inni 'amil fasawfa ta'lamun. Katakanlah hai kaumku, bekerjalah sesuai dengan keadaanmu, sesungguhnya aku akan bekerja pula, maka kelak kamu akan mengetahui. Kemudian juga terdapat dalam surah At-Taubah ayat 105, wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturaddu ila 'alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Dan katakanlah bekerjalah kamu, maka Allah SWT dan Allah dan Rasulnya akan melihat pekerjaanmu, dan demikian pula orang-orang yang beriman, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah SWT yang mengetahui yang gaib dan yang nyata, dan kelak diberitakannya kepadamu apa-apa yang telah kamu kerjakan. Kemudian juga terdapat dalam hadis baginda Rasulullah SAW, di antaranya inna asyrafal kasbur rajul min yadih, penghasilan yang paling baik adalah hasil usaha bekerja dengan tangan sendiri. Kemudian talabul kasbi faridatan ala kulli muslimin atau talabil kasbil halali faridah. Mencari atau bekerja itu suatu hal yang wajib dilakukan bagi setiap muslim, atau mencari harta yang halal itu merupakan suatu hal yang diwajibkan. Persamaan pandangan dengan pendapat, ya, secara teoritis di sini ada beberapa peneliti temukan gitu di dalam disertasi ini, di antaranya Lis Prasetyo, Muhammad Adamu, Irfan Syokibek, Muwahidah, Istianto, Ma'rufullah, dan Hamzah. Secara kesimpulan dapat dikemukakan bahwa dalam edupreneurship memiliki dua konsep utama. Yang pertama adalah al-abid, yaitu berarti manusia dituntut untuk beribadah kepada Allah, dan yang kedua adalah manusia sebagai al-khalifah, yang berarti manusia bertugas sebagai pengatur, ya, sebagai pemimpin, pengatur, pengelola alam jagat raya. Kemudian dalam pengelolaan manusia dapat mengimplementasikan nilai-nilai di antaranya integrity, loyalty, professionality, and spirituality. Lanjutan bahwa menurut mereka penerapan dalam edupreneurship itu perlu dimasukkan atau diimplementasikan nilai-nilai staff. Staff itu adalah singkatan dari Siddiq, Tablik, Amanah, Fatonah. Nah, persamaan pendapat ini secara empiris peneliti lebih cenderung kepada pandangan Prof. Quraisy Shihab mengenai entrepreneur bertujuan untuk mencapai kesejahteraan ekonomi sosial, karena kesejahteraan ekonomi dan dalam masyarakat akan mewujudkan stabilitas ekonomi umat. Kemudian manusia dalam menjalankan aktivitas hidup sebagai khalifah akan mendapatkan balasan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pandangan yang berbeda, peneliti mengemukakan ada tiga orang yang memberikan pandangan yang dapat kami simpulkan, yaitu berusaha atau berwirausaha hanya berorientasi kepada sudut pandang
keberhasilan dan keuntungan bagi pengusaha tertentu, dan ekonomi kapitalism oriented. Ini adalah pandangan yang berbeda dan dikemukakan oleh Shoreham and Blackburn dan Formaini. Metode penelitian itu secara keseluruhan itu melalui library research, ya, pendekatan kualitatif deskriptif. Sebagai penutup dari penelitian kami pada kesempatan ini, dapat beberapa kesimpulan. Yang pertama, bahwa di dalam Al-Quran terdapat term-term yang berkaitan dengan penelitian ini, dengan judul ini, yaitu tadi telah dikemukakan yang berkaitan dengan al-kasab, al-sa'i, dan kemudian al-amal, ibtigha, kemudian al-tijarah, at-tijarah, dan kemudian al-fadl. Berikutnya, inspirasi kehidupan para nabi dan rasul yang banyak berprofesi sebagai pengusaha, pedagang, pengembala, dan bahkan bertani dalam mencari karunia Allah. Dan kemudian entrepreneurship harus memenuhi unsur-unsur nilai ilahiyah dan insaniyah yang dilandasi dengan iman, takwa, tawakal, istiqamah, tekad, ihsan, yang melahirkan kemaslahatan dunia dan kebahagiaan akhirat, atau disebut dengan istilah al-falah. Dalam berusaha harus meneladani sifat-sifat mulia baginda Rasulullah seperti siddiq, tabligh, amanah, dan fatonah. Pengaplikasian rasa persaudaraan, keseimbangan, keadilan, toleransi, tolong-menolong, persamaan, dan musyawarah dalam semua aktivitas usaha. Sehingga dalam produksi, penentuan jenis produk, penetapan harga, promosi, distribusi, sesuai dengan prinsip-prinsip Al-Quran. Kemudian yang terakhir, hakikat dari entrepreneurship memberikan pemahaman supaya umat manusia mampu dan memiliki jiwa kreatif, inovatif, dan meyakini bekerja sebagai sarana meraih surganya Allah, serta meyakini semua kekayaan diperoleh akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, sekian dan terima kasih Anda ucapkan dari presentasi disertasi pada siang hari ini. Mudah-mudahan apa yang Anda sampaikan bisa Baik, kita lanjutkan. cukup saya kira ya. Selanjutnya dipersilahkan penguji pertama, Profesor Dr. Ahmad Tibraya MA. Disilakan. Terima kasih Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Pak Adi keluar dulu dari screen ya. Oke. Yang saya hormati Ketua Sidang Ujian Tertutup pada hari ini. Yang saya hormati para penguji, Saudara Andi Mansah ya? Iya, Prof. Adi Mansah, bukan Andi ya? Adi. Adi Mansah, oke. Yang pertama ingin saya tanya, coba dibuka bagian perumusan masalah ya. Di situ belum ada rumusan masalah besarnya saya lihat. Coba lihat di rumusan masalah. Terus seharusnya saudara situ perlu merumuskan rumusan masalah pokok ya. Halaman 18, Pak Adi. Masalah aja. Dengan melihatnya banyaknya masalah dan cakupan dalam pembahasan penelitian ini, maka perlu dirumuskan dan dibatasi kajian. Ini pembatasan masalah yang saya lihat. Pembatasan masalah di atas. Dengan melihat dari pembatasan masalah di atas, saya merumuskan masalah disertasi ini sebagai berikut. Nah, itu bagaimana? Nah, ini sub-subnya ini disampaikan setelah ada rumusan besarnya ya. Nanti dibuatkan rumusan besar masalahnya.
yang sebenarnya menghimpun yang 4 di bawah itu, baru dijabarkan. Ini penjabaran dari rumusan masalah besarnya. Ya. Kemudian kerangka teorinya. Kerangka teorinya saya lihat belum ada dari Al-Quran atau dari tafsir. Ada? Rumusan teori umum saja yang ada di sini. Iya, Prof. Perlu ditambahkan apakah nanti dalam pendapat para ulama yang berkaitan dengan kerangka teori itu, ataukah dalam dalam hadis, ya, ini perlu. Ini saudara menguraikan kerangka teorinya ini banyak sekali saya lihat. Yang sebenarnya bukan kerangka teori yang sebenarnya ini masuk pada pembahasan disertasi. Kemudian tinjauan pustaka, coba halaman 31. Tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka itu dari buku-buku kan? Iya, Prof. Ada dari buku-buku dan dari penelitian juga. Penelitian terdahulu. Saudara tidak mengambil dari tafsir? Ada dari tafsir-tafsir. Tinjauan pustaka, tafsir-tafsir. Beberapa tafsir disebutkan juga di dalam tinjauan pustaka. Seperti ada tafsir At-Tabari, Ibnu Katsir, Zamakhsyari, dan lain-lain. Asy'arawi ada juga. Oke, kalau dari buku selain dari kitab tafsir? Buku-buku secara umum secara khusus tidak dituliskan di tinjauan pustakanya, tapi di dalam referensi dan footnote saja, Prof. Itu perlu. Oh iya. Perlu saudara masukkan itu. Oh iya. Iya. Penelitian terdahulu yang relevan ada berapa penelitian? Di sini Disertasi ya? ya ada disertasi, ada juga mungkin dari tesis, Prof. Kolaborasi. Bisa nggak Anda pisah itu? Penelitian terdahulu yang relevan itu mulai dari disertasi yang merupakan hasil penelitian ya. Oh, disertasi. Pertama disertasi. Yang kedua mungkin jurnal-jurnal ya. Oh iya, Prof. Jurnal juga itu merupakan hasil penelitian. Kemudian di akhir itu saudara harus menunjukkan bahwa hasil penelitian mereka itu belum menyentuh atau belum membahas tentang tema yang saudara tulis, supaya nanti ada kelihatan perbedaannya ya. Atau nanti pembahasan saya dalam disertasi ini belum dibahas oleh para pendahulu saya dalam disertasi mereka, belum, supaya nanti bisa dibedakan. Ada kesamaannya, kemiripannya, tetapi masalah pokok yang saudara bahas belum dibahas oleh penulis-penulis sebelumnya. Saudara uraikan di situ di akhir, itu kan? Iya, Prof. Nanti di halaman 40 masuknya itu. Coba sudah masuk kali. Pendidikan. Ada beberapa kesamaan. Sudah ada ini, sudah ada. Sudah ada ini halaman 40 ya. Iya, Prof. Kesamaan, ya. Oh ya ada. Ya, sudah ada itu, sudah ada. Jadi kesamaan dari satu sisi apa, kemudian bedanya, yang bedanya itulah menjadi objek pembahasan saudara, itu diungkapkan di situ. Baik, Prof. Baik. Edupreneurship, apa sih penekanannya pada edupreneurship itu? Penekanannya yang kami coba untuk mengemukakan tentang konsep berwirausaha secara Islami gitu. Edupreneurship berbasis ya, karena selama ini dengan preneurship
Kalau entrepreneurship, mungkin kalau entrepreneurship saja itu lebih cenderung kepada konsep-konsep yang bersifat Kewirausahaan. umum, ya kewirausahaan secara umum saja. Nah di sini Kalau edupreneurship, kalau edupreneurship itu mengungkap atau mengemukakan bagaimana seorang manusia atau seorang muslim itu memiliki jiwa kreatif, inovatif, dan itu dibarengi dengan nilai-nilai Islam atau Al-Quran seperti itu. itu pemberian pendidikan kewirausahaan, bukan itu? Dia lebih cenderung kepada spiritualitinya dan nilai-nilainya, bukan kepada konsep kurikulum atau kependidikannya, bukan seperti itu, tapi lebih cenderung mengemukakan, mengungkap kepada nilai-nilai yang terkandung di dalam edupreneurship itu yang berbasis Al-Qur'annya. Gitu. Coba kemukakan salah satu nilai yang ada dalam Al-Qur'an yang berkaitan dengan edupreneurship. Apa? Seperti di sini juga dituliskan nilai-nilai iman, takwa, tawakal, ihsan, dan ada lagi nilai-nilai keadilan, persamaan, persaudaraan yang mungkin tidak ditemukan di dalam konsep-konsep entrepreneurship secara umum atau konvensional seperti itu. Oke, misalnya ihsan dalam edupreneurship. Ayatnya apa misalnya? Ihsan dalam edupreneurship. Ya, salah satunya bisa juga dikemukakan seperti yang tadi Anda sampaikan bahwa Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah ayat 105 itu wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Ya, bekerjalah kamu kata Allah, maka niscaya Allah dan Rasul dan bahkan orang-orang yang beriman akan memperhatikan pekerjaan itu, atau secara khusus ya apa yang kita lakukan tersebut gitu. Dalam konteks ini adalah dalam berwirausaha seperti itu. Tapi tidak ada ihsannya situ, mana ihsannya? Tadi saya tanya, coba kemukakan saya yang pas berkenaan dengan ihsan dalam edupreneurship. Ihsan dalam edupreneurship. Supaya kelop misalnya ayatnya apa gitu. Iya. Tidak saudara menganggap ayat itu wa iza kaluhum awazanuhum yusirun apa itu kan berkaitan dengan prinsip, ya kan? Iya, ya Prof. Ya. Awazunum akhsirun ya. Ya, jadi tidak boleh melakukan tindakan-tindakan kezoliman dalam entrepreneurship. Kalau entrepreneurship diartikan sebagai usaha dagang kan itu kan? Iya, ya. Atau yang lain lagi apa? Kemudian misalnya dalam, oke deh, nanti saudara cari ayat yang pas. Kemudian ketika nilai itu harus nilai dalam edupreneurship itu harus ada nilai kejujuran yang harus ditegakkan oleh mereka yang berusaha. Ayatnya apa? Nilai-nilai kejujuran. Dengan adanya transparansi dan kemudian kejelasan di dalam sebuah ayatnya yang saya mau tahu itu ayatnya, karena saya melihat baca Al-Qur'annya itu ya. Ayatnya nggak hafal semua nih, Prof. Tidak apa-apa, saudara cari dalam disertasinya di mana. Soalnya ini kan berbasis Al-Quran masalahnya, jadi harus
Ayatnya harus jelas. Iya, Prof. Harus ayatnya jelas. Ya, Ya ayyuhallazina amanu wa kunu ma'as shadiqin itu, Prof. Hai orang beriman, belum asodikin. ya bersama, Kejujuran, oke. ya itu yang saya ingat, Prof. Soalnya mencarinya. Itu jadi saudara harus Iya, harus Prof. harus tahu betul. Jadi Nah, dari nilai-nilai yang harus ditegakkan dalam edupreneurship itu sudah harus tahu ini ayatnya, ini ayatnya. Walaupun ayatnya itu tidak secara eksplisit disebutkan, tetapi terkait. baik, Prof. Iya. Lebih terkait. Misalnya apa? Dalam usaha itu tidak boleh melakukan perbuatan riba misalnya. Apa dalilnya? Ya, dalil tentang riba, ya ayyuhallazina amanu la ta'kulur riba adha'afan mudha'afah gitu salah satunya. Apalagi? Ahlallahu al-bai'a wa harrama riba misalnya gitu. Apalagi? Ya saudara harus punya itu. Iya, Prof. Ada di tertulis di Prof. Cuman Ayat halal thayyiban itu kemana? Apa sambungannya? Coba. Kulu washrabu, ada lagi kulu washrabu min rizqillahi wa la ta'sa fil ardi mufsidin misalnya. Tentang makan yang. Jadi saudara memang harus betul-betul bisa menempatkan nilai itu dan ayatnya. Basis ayatnya adalah ini. Nilai ini adalah ini. Ya. Saudara mengemukakan beberapa istilah berkaitan dengan usaha. Ya, Prof. Dilihat Al-Kasab. Al-Kasab itu bedanya dengan Asayu apa? Al-Kasab ya, perbedaannya ya. Coba lihat itu ada saudara di halaman daftar isi itu, term Al-Quran tentang edupreneurship. Al-Kasab, As-Sa'yu, Al-Amalu. Yang keempat itu apa? Al-Amalu yang keempat itu apa? Daftar isi, coba lihat daftar isi. Adi masih terhubung? Masih, Prof. Masih. Yang responnya agak cepat sedikit. Ya, Prof. Ya, terus. Yang keempat itu apa? Ibtagha mencari rezeki. Kalau setiap biasanya ibtagha itu lebih ayat-ayatnya lebih fokus. Kenapa saudara menggunakan ibtagha bukan ibtiga? Di daftar isi memang ibtigha tertulis ibtagha. Cuman setelah ada perevisian kembali ke ibtigha. Oh, lupa direvisi pada anunya ya. Ya, karena udah tercetak. Iya dong, harus konsisten. Ya. Ya. Rizku itu apa ada kaitannya dengan edupreneurship? Karena salah satu di antara tujuan dalam edupreneurship itu kan adalah menghasilkan rezeki, yang mendapatkan rezeki atau memperoleh rezeki. Maka menurut hemat peneliti memasukkan salah satu di antara rizku itu atau rezeki itu salah satu di antara term yang didapatkan dalam Al-Quran. Begitu, Prof. Oke. Yang berikut yang mungkin terakhir saya tanya, itu prinsip-prinsip edupreneurship itu antara lainnya menciptakan keseimbangan. Keseimbangan apa dimaksud? Yang dimaksud di dalam
penciptaan keseimbangan itu adalah keseimbangan antara ekonomi. Dan tujuannya adalah untuk keseimbangan, ada dua dimensi di situ. Pertama, keseimbangan ekonomi di antara orang-orang kaya dan miskin gitu ya, memperoleh perlakuan dan penghasilan yang sama gitu sesuai dengan usahanya. Dan yang berikutnya adalah mengenai keseimbangan antara dunia dan akhirat, tidak saling melupakan gitu antara keduanya gitu. Secara umum bisa diartikan seperti itu, Prof. Musyawarah dalam setiap perkara? Musyawarah. Musyawarah itu diantaranya adalah musyawarah dalam edupreneurship itu apa? Misalnya seseorang yang ingin membuka suatu usaha atau suatu pekerjaan, biasanya akan memiliki ide-ide atau pemikiran-pemikiran, kemudian diajak atau mungkin ada beberapa orang yang diajak yang lebih ahli, yang lebih paham tentang topik tersebut gitu, untuk diajak bermusyawarah atau diajak dalam merumuskan gitu dalam usaha tersebut gitu. Itu kira-kira, Prof. Itu ada lagi nilai yang perlu, misalnya dalam edupreneurship itu kan ada, coba nanti cek. Iya, Prof. Seseorang yang menawarkan sesuatu tidak boleh menawarkan tawaran orang lain, kan? Oh iya, Prof. Ada sudah masukkan itu. Misalnya ada proyek ini sudah ditawarkan oleh si A, kemudian yang A juga mau nawarin tapi dengan harga yang lebih baik. Ada di situ masuk nggak? Mungkin dalam pembahasannya sepertinya ada, Prof. Cuman tidak masuk ke. Tidak masuk dalam anu. Ya, tidak masuk ke dalam sub-sub. Oke deh, jadi intinya nanti saudara cek kembali. Prinsip-prinsip itu basis Al-Qurannya mana ayatnya gitu. Baik, Prof. Ini ayatnya ini, prinsip ini ayatnya ini, prinsip ini ayatnya ini. Walaupun ayatnya itu tidak secara zohir mengungkapkan apa yang menjadi nilai yang terdapat dalam nilai edupreneurship itu. Jadi ini harus dikasih itu. Saya kira itu Pak Darwis, terima kasih banyak. Terima kasih, Prof. Ya. Baik, terima kasih Profesor Dr. Ahmad Ibrahim. Ini mohon maaf kalau suaranya terganggu karena di kampus ini ada renovasi ini. Jadi suaranya enggak ada bunyi Pak, saya dengar. Oh ya, alhamdulillah Pak ya. Baik Pak, baik. Ini manis sekali dari pagi nih gedar-gedor ruangan. Baik, kita lanjut ke penguji kedua, Profesor Dr. Armay Arif, MA. Silakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih pimpinan sidang, para penguji, promotor dan co-promotor ya, Ketua Prodi. Selamat Hari Mansah. Hari ini saudara sudah bisa ujian tertutup ya, ujian pendahuluan. Ya, tadi sudah ada beberapa poin yang sudah ditanyakan oleh Prof. Tip. Ini juga ada catatan saya di disertasi Anda ini. Memang dalam menentukan judul itu ya, bukan judul yang dicari dulu, tapi ada problem, ada masalah. Nah, kira-kira judul Anda ini muncul dari masalah apa gitu yang Anda pikirkan? Baik, Prof. Terima kasih, Prof. Armay dan tim penguji yang lainnya. Saya coba untuk kemukakan pertama menjadi latar belakang atas pemilihan tema atau judul dari penelitian kami. Pertama tentu menyoroti pada data BPS ya. Pada BPS itu banyak ditemukan atau ada presentasi yang ditemukan bahwa secara umum bangsa Indonesia atau masyarakat Indonesia itu masih rendah semangat entrepreneurnya atau wirausahanya gitu.
Sehingga di sini dituliskan 3,10% dari total penduduk Indonesia. Nah, kalau jika dibandingkan dengan bangsa-bangsa lain, negara-negara lain seperti Malaysia, Singapura, Filipina, dan Thailand, itu ya, Indonesia ini masuk ke peringkat yang hampir 100, 94, peringkat yang ke-94, semangat wirausahanya ya, seperti itu. Dan kemudian yang berikutnya adalah bahwa kebanyakan dari bangsa Indonesia atau bahasa kitanya, masyarakat kita, bangsa Indonesia lebih cenderung mereka apabila selesai pendidikan misalnya hanya cenderung ingin menjadi pegawai kantoran, PNS, dan lain-lainnya. Nah, ini beberapa latar belakang di dalam penelitian ini dan alasan juga di dalam pemilihan judul. Dan yang terakhir, kami memilih judul ini karena pertama sekali ya diilhami atau disemangati oleh jurusan karena mengajar di prodi ekonomi Islam dan juga ingin memperdalam beberapa penelitian-penelitian yang berkaitan dengan kewirausahaan, ekonomi, dan juga tentang wakaf seperti itu, Prof. Kira-kira. Terima kasih, Pak. Ya, jadi intinya ada kesenjangan antara teori dengan kenyataan di lapangan. Ya, nah yang disebut tadi itu baru kenyataan di lapangan. Teorinya seharusnya seperti apa? Nah, ini yang tidak Bapak temukan di kajian teori. Ya. Bicara entrepreneurs misalnya, definisi siapa yang digunakan? Ada enggak yang mengatakan para pakar tentang entrepreneur misalnya itu dengan entrepreneur adalah secara teori. Nah, nanti itu yang dijadikan definisi opsional. Nah, apa indikator dari itu entrepreneur itu? Ya. Baik, Prof. Harusnya kenyataan di lapangan itu tidak terjadi kalau apa? Kalau diberikan apa yang diberikan. Nah, sebab di sini dicatat di halaman berapa ini? Diberikan Di kajian teori. Jika diperhatikan dalam pemahaman bahwa entrepreneurship dapat dimaknai sebagai pendidikan kewirausahaan. Ini kok langsung menyimpulkan itu. Nah, terus dijelaskan lagi yang dimaksud dengan pendidikan kewirausahaan itu yaitu sebagai proses pembelajaran yang berfokus kepada kegiatan kewirausahaan, baik secara teoritis maupun praktis. Ya. Bagaimana kita mencetak orang berusaha secara Islami itu, mendidik orang menjadi berusaha secara Islami, kalau tanpa kurikulum, tanpa proses pembelajaran, gimana ceritanya? Kalau ini lebih ke ini, Prof. Mohon maaf. Bagaimana nanti pemberdayaan dari pertama memang dari perguruan tinggi ya, tapi tidak menjurus ke masalah kurikulum karena ini lebih ke nilai-nilai dan spiritnya ya dalam Al-Quran gitu untuk berusaha ya, bagaimana seorang Muslim itu ya memiliki jiwa kewirausahaan yang inovatif dan kreatif gitu. Dan yang berikutnya adalah bahwa secara teoritis kita membandingkan gitu bagaimana di antara entrepreneur yang pernah dijalani oleh para nabi dan rasul gitu kan, mereka memberikan pengajaran, memberikan contoh tauladan kepada umat gitu secara menyeluruh ya. Mulai dari bagaimana cara memilih usaha dan kemudian bagaimana prosesnya dan juga bagaimana cara mempromosikannya, distribusi dan lain-lainnya. Lebih ke spiritnya sebenarnya, Prof. Jadi tidak ke kurikulum atau ke pendidikannya secara khusus. Karena pendidikannya, teorinya hanya secara perbandingan secara umum saja gitu, Prof.
Ya kalau begitu nanti ditambah kata spirit itu supaya tidak rancu, ya. Dan cari pendapat para ahli, jangan pendapat Anda sendiri. Baik, Prof. Ada teorinya, ya. Ini disertasi nih. Kecuali Anda nulis buku sendiri, silakan. Jadi begitu kerangka berpikirnya terus jelas, ya. Jadi kalau memakai istilah edu, mustahil kalau bicara pendidikan tanpa proses pembelajaran, ya. Nah, tapi kalau Anda misalnya batasi yang dimaksud dengan edu di situ adalah spirit, nah di mana itu Anda jelaskan? Kalau belum, nanti dijelaskan. Baik, Jadi Prof. yang dimaksud di sini adalah spirit edunya itu. Jadi spirit edunya bukan implementasi edunya itu, ya. Nah, kalau begitu bicara spirit edu intervensi itu indikatornya apa? Apakah yang Anda sebut tadi, saya dengar ada integrity, loyalty, professionality, atau spirituality, ada 4, atau ada yang lain lagi, ya. Jadi spirit apa saja, menurut siapa spirit? Menurut si Adi, spirit itu ada 4, menurut si Ibrahim ada 5 misalnya. Ya. Itu harus tergambar, ya. Jangan-jangan ada yang mengatakan 9. Iya, Prof. Nah, itu dijadikan nanti perdebatan akademik, ya, sehingga muncul di abstrak. Nah, Bapak juga heran ini di abstrak, Anda sebut juga ada disertasi ini juga mengungkap tentang industri halal. Apa kaitannya dengan spirit edu entrepreneurship itu? Nah, kalau dikaitkan dengan industri halal, berarti studi kasus terhadap industri halal. Ya, kalau tidak, untuk apa muncul ini? Bapak lihat di daftar isi, tidak ada Anda menguraikan industri halal. Kok di abstrak muncul? Gimana ceritanya itu? Coba. Terima kasih, Prof. Ini kaitan dengan industri halal itu sebenarnya bagaimana seorang yang berwirausaha atau membuka suatu usaha itu untuk memperhatikan ya sebelum dia memulai usaha yang tersebut itu ya kehalalan itu menjadi prioritas di dalam usaha atau pekerjaan yang dia lakukan. Nah, kembali lagi masalah spirit. Spirit itu menjadi nilai yang dimunculkan dalam hati seseorang yang berusaha tersebut gitu. Kemudian dari nilai-nilai dan spirit-spirit yang ada itu, kemudian maka lahirlah wirausaha-wirausaha yang memiliki etos kerja yang Islami atau yang berbasis Al-Quran tadi seperti itu. Jadi mungkin implementasi juga ada sebenarnya, Prof, di sini dijelaskan juga bagaimana seorang yang berwirausaha itu mampu mengimplementasikan sesuai dengan ajaran-ajaran Islam atau yang berbasis Al-Quran tadi. Jadi sebenarnya kami secara sebagai peneliti sebenarnya tidak membahas tentang khusus ke pendidikannya atau ke kurikulumnya, tapi lebih ke spirit dan implementasi sebenarnya. Implementasi juga disinggung di dalam disertasi kami ini, Prof. Seperti itu. Ya, oke. Nanti Anda jelaskan spirit itu indikatornya apa. Cuman yang jadi pertanyaan saya, kok muncul ada kata-kata industri halal. Nah, itu kalau Anda membahas industri halal berarti diarahkan juga ke sana. Ya. Baik, Prof. Nah, misalnya usaha tentang industri halal, usaha tentang apa. Tapi kalau bicara spirit kan tidak melihat ada usahanya. Yang penting dia memiliki jiwa-jiwa itu seperti yang dikatakan di dalam Al-Quran. Ya. Baik, Prof. Itu sebenarnya yang ingin Adi bahas itu kan spirit itu ya yang ada dalam Quran. Seorang pengusaha itu harus punya spirit, punya integrity, punya loyalty, harus punya professionality, punya spirituality gitu kan. Nah itu kan yang diukur itu nanti bagaimana dalam Al-Quran ada nggak itu integrity dalam Al-Quran? Nah itu ada misalnya ada berapa itu di bab 3 ya ada 7 misalnya. Nah kalau loyalty ada di mana itu?
ayat Al-Qur'annya apa? Professionality. Seorang pengusaha itu seorang wirausaha itu harus profesional. Nah, dalilnya apa itu? Atau tidak hadis misalnya. Iya, Prof. Bijau usiral amru pantajiri sa'ah. Oh, ya, Prof. Misalnya kan begitu. Itu kan harus profesional. Kalau tidak, tunggulah kehancuran. Itu kan itu spirit itu. Baik, Prof. Nah, spirituality misalnya, religiositas. Harus harus beriman. Seorang pengusaha itu harus beriman. Kalau tidak beriman, ya nanti apa yang terjadi misalnya. Nah, ayatnya apa? Itu yang harus difokuskan ke situ. Jadi makin fokus Hadi membahasnya itu makin bagus. Baik, Prof. Iya. Saya selalu menjelaskan kalau memberi kuliah pra proposal itu, lalu saya ajak berpikir sistemik gitu, mulai dari judul, latar belakang, perumusan masalah, terus kajian teori, ya, terus baru kesimpulan. Nah, kalau dia studi kasus, bagaimana kenyataan di lapangan dan seterusnya. Jadi harus lurus itu. Nah, itu yang Adi harus usahakan itu, ya. Ini udah bagus, usahanya udah bagus. Cuman memang persyaratan sebuah disertasi belum begitu bagus gitu. Ya, kalau pemikirannya udah bagus. Gitu. Tapi dalam pembentukan penyusunan sebuah disertasi belum sistemik gitu. Masih ada lari-lari ke sana ke sini gitu, ya. Jadi ibaratnya kita kalau bikin disertasi ini kayak begini aja, Adi pergi belanja ke pasar, bawa keranjang, ya. Tiba di pasar, itu banyak yang dilihat tuh, ada tomat, ada cabai, ada bawang, ada garam, padahal tujuan beli tomat. Masa dibeli semua? Nanti tomatnya hilang, ya. Jadi kalau beli tomat aja yang ada dalam keranjang gitu. Kira-kira ilustrasinya begitu. Ya. Jadi jangan muncul lagi istilah industri halal itu. Ya. Walaupun dikait-kaitkan bisa juga, tapi apa gunanya? Baik. Nah, tujuannya kan beli tomat tadi kan? Iya, Bro. Katanya spirit. Spirit itu aja bahas. Iya, Bro. Ya. Nah, ini sudah ada berapa ini? Misalnya kriteria entrepreneur. Nah, ini ayat-ayatnya apa? Ini belum muncul ayatnya. Ya. Konsep tentang entrepreneurship itu. Iman, takwa, dan tawakal. Terus prinsip-prinsip memiliki rasa persaudaraan. Kan bagus ini. Ini sudah ada ayat-ayatnya. Iya, Bro. Terus kalau diteruskan ke yang lain, D sampai L itu, ya. Iya, Bro. Nah, terakhir ada pemberdayaan masyarakat melalui entrepreneurship. Apa maksudnya itu? Katanya spirit tadi. Spirit yang dibarengi Gimana dengan itu tadi? spirit yang dibarengi dengan implementasi sebenarnya, Prof, melalui pemberdayaan masyarakat. Implementasi itu harus ada pemberdayaan. Salah satunya cara untuk mengimplementasikannya adalah pemberdayaan. Ya. Apa contoh pemberdayaan masyarakat melalui itu entrepreneurship itu? Melalui spirit itu bagaimana cara memberdayakan masyarakat punya spirit? Harusnya begitu. Ya. Iya, Prof. Bukan kepada apa? Yang dimaksud dengan pemberdayaan di situ. Hanya memberdayakan spirit tadi itu contoh teladan. Ya. Bukan menjadikan dia menjadi pengusaha yang unggul gitu ya. Yang mana nih? Yang mau dikejar yang mana? Sebenarnya menjadi manusia atau masyarakat yang mandiri sebenarnya, Prof, yang inovatif dan kreatif, dan kemudian bisa membuka di situ. Tujuannya adalah untuk membuka lowongan-lowongan bagi masyarakat lain ketika masyarakat yang kita berdayakan ini sudah berdaya dengan maksimal seperti itu, atau sudah berjalan daripada usahanya yang telah yang di ide-ide yang telah dikembangkan tersebut ke dalam sebuah usaha. Coba dilihat. Nah, halaman 323. Ada enggak ayat yang berkaitan dengan itu? Tidak ada satupun.
323, 324. Mana ayatnya nih? Tidak ada. Nah, ketemunya ayat di 328. Dan kepada kaum Samud kami utus saudara Saleh, dan Nabi Saleh berkata kepada kaumnya, hai seluruh kaumku, sembahlah Allah. Nah, ini apa kaitannya dengan pemberdayaan ini? Ketemu ayatnya? Halaman 328. Ada, Prof. Ada. Ada. Betul, ini pemberdayaan, ayat pemberdayaan ini. Ini ada kata-kata wasta'marakum fiha. Jadi artinya di antara salah satu cara memberdayakan itu menurut hemat kami Prof itu memakmurkan gitu Prof. Jadi di antara pemberdayaan itu dengan kita memberdayakan masyarakat maka akan mampu memakmurkan bumi seperti itu Prof. Oh gitu. Lihat enggak asbabun nuzulnya? Nah ini secara Apa tentang kewirausahaan atau tentang apa maksudnya? Nah, nanti dilihat ya. baik Prof. Kalau memang benar Ya, Prof. bagus. Tapi tidak cukup hanya satu ayat bicara tentang pemberdayaan. Baik Prof. Ya. Nah, inilah beberapa yang menurut saya ya. Nah, terus saya ke teknis. Ke teknis mulai dari perumusan, tadi juga ditanya oleh Prof. Tip ya. Ini perumusan induknya belum ada. Nanti ditambah ya. Nah, Baik, tapi anak-anaknya ini ada persamaan menurut Bapak ini. Iya, Prof. Misalnya begini, nomor B dan nomor C apa bedanya? Untuk perumusan ya, Prof. Iya, di perumusan. Oh, Coba. oke. Nah, anaknya kan ada 4 nih, A, B, C, D. Tapi anaknya B dengan C ini apa bedanya? Oh iya, Prof ya. Hah? Mataram Gimana? Al-Quran. Atau Ini- anaknya kembar? Ini Anak kembar? kaitannya dengan ini, Prof. Kalau yang B-nya itu adalah term-term, mengungkap term-term yang ada di dalam Al-Quran. Sementara yang Terus? C-nya adalah pandangan secara keseluruhan tentang penelitian ini atau tentang edupreneurship itu. Padahal yang, kalau digabung menjadi isyarat Al-Quran tentang edu inverness selesai kan? oh iya, Gitu misalnya. Supaya dia tidak lari dari induknya. iya, Prof. Ya. Nah, ini bisa salah paham nanti ya. Nah, kalau itu anaknya, maka kesimpulannya jawabannya ada segitu. Ini kok kesimpulannya banyak banget nih. Mana kesimpulan tentang implementasi? Tiga, 4, 5, 6 ini implementasi. Iya, Prof. Nah, dibuat bahasanya satu aja. Oh iya. Jadi simpul jadi rumusan masalah jawabannya ada di kesimpulan. Oh iya. Ya. Baik, Prof. Nah, kalau di abstrak bukan kesimpulan lagi bicaranya. Kesimpulan itu istilahnya ada di penutup. Kalau di abstrak itu bahasanya temuan. Itu yang disebut dalam disertasi itu novelty, kebaruan. Ya. Ternyata temuan Anda itu sejalan dengan pendapat siapa dan tidak sejalan dengan pendapat siapa. Gitu. Baik, Prof. Baik, Prof. Ya. Nah, itu beberapa hal nanti ini yang teknis. Nanti bisalah kalau ketemu saya ya. Ini kan ada di saya disertasi Anda ini. Terima kasih Prof. Darwis. Baik, terima kasih. Maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Pak Adi Mansa ini karena semuanya mendesak ingin cepat. Padahal sudah ini permasalahan saya ingat betul, sudah dibetulkan. Kesimpulan sudah tolong perbaiki semua. Nih, nggak ada yang didengarkan ini. Maunya cepat-cepat semua ya. Baik. Saya pamit ya, Prof. Boleh pamit saya. Baik. Terima kasih. Tunggu di ruang sidang. Iya. Prof Tip nggak capek, Prof? Saya juga mau pamit, mau rebahkan badan dulu nih. Saya ada firasat begitu tuh, jadi ada kontak rupanya tuh. Ini kelihatannya sudah. Dari tadi sebenarnya mau bilang, cuma saya bilang
kesempatan Pak Armai juga pamit, saya juga pamit lah. Tapi tadi ada apa namanya Pak Dokter Abdurrahman Dahlan ini disapa sama Prof. Tip itu, tapi belum baca chattingnya tadi itu. Oh iya. Makanya lama banget sahabat ini. Iya. Sahabat Terima lama kasih. sekali nggak ketemu, ketemunya di Sira lagi di apa namanya di dunia ini. dunia Di dunia maya. Iya, baik Prof. Ini, Pak, Baik Prof. Ini beliau ini Pak, ini satu kelas dengan saya sampai selesai. Jadi Oh, Masya Allah. Iya. baru Luar ketemu. biasa. Ya, Ya, baik Pak, baik, terima baik, kasih baik, banyak. Prof. Ya, terima kasih, terima kasih. Ya, Assalamualaikum. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Berkah silaturahim Baik. di dunia maya. Iya. Saya kirim nilai segera ya. Terima kasih. Iya. Mas. Saya berikan kesempatan terlebih dahulu Bu Rian dengan Dr. Abdurrahman Dahlan ya Pak, Bu ya. Oh, ya. Bu Nur, Ya, Prof. Durian. Allah. ya. Nanti Ya, nanti ya, kita berdua ya. menggarap nanti Pak Ya, Adi Mansyah bagus, itu. Prof. Baik, silakan Dr. Abdurrahman Dahlan, MA, silakan. Terima kasih Prof. Darwis. Alhamdulillah sebagai ketua. Saya mohon maaf ini sebetulnya suasananya suasana berbarengan ya, sambil mengajar di sambil mengikuti di Munas MUI ini. MUI betul, rata-rata memang semuanya tadi itu. Ya. Semuanya Pak, termasuk Pak Prof. Armai itu juga ikut. Betul. Prof. Apa namanya, Asep tadi ya, siapa namanya Pak Didi, ya, Pak Didi, ini ikut semua di Iya, sana. iya, Baik, betul. nggak apa-apa, nanti setelah menyampaikan pertanyaan boleh Pak selesai, boleh, silakan. Ya. Ya. Baik, terima kasih banyak, Prof. Bismillahirrahmanirrahim. Tentu saya pertama mengucapkan selamat kepada Saudara Adi Mansyah, Ustadz Adi Mansyah itu tepatnya barangkali ya, karena sudah tinggal satu langkah lagi, insya Allah berubah gelarnya gitu ya. Amin. Saya pakai istilah Ustadz tadi itu karena beliau ini sebetulnya luar biasa, tetapi begitu pikirannya dituangkan dalam tulisan, predikat ustadznya Buru-buru. masih lengket predikat ustadznya di sini, sehingga akibatnya bahasanya ya bahasa penceramah itu. Ya, bahasa penceramah, padahal bahasa Indonesia kita itu gampang sih sebetulnya ya, dalam bahasa tulis. Orang tidak bisa membaca pikiran kita. Orang hanya membaca apa yang kita tulis. Jadi gunakan bahasa tulis itu sebaik mungkin sesuai dengan kaidah-kaidah, sehingga dengan begitu pikiran-pikiran yang kita sampaikan itu, yang kita tuliskan itu bisa ditangkap oleh para pembaca. Itu yang paling penting. Saya melihat hampir keseluruhan disertasi Ustadz Adi itu, dan ini sudah 2 kali sebetulnya saya peringatkan. Ya, walaupun sudah banyak perbaikannya, tapi ya tadi faktor Pak, kalau enggak ini bisa DO ini, bisa DO ini, ya udah tanda tangani aja dulu, yang penting lolos dulu gitu ya. Rupanya bahasanya sama semuanya. Iya. Nah, tadi itu antara lain Pak Tip tadi itu bicara tentang rumusan masalah. Saya kira itu penting ya, supaya jangan, sekali lagi, supaya jangan kemana-mana ceritanya, supaya terfokus. Itulah gunanya rumusan masalah itu. Ya, ada rumusan masalah, ada pertanyaan penelitian, ada research question. Jadi rumusan masalah itu, masalah utama, masalah pokok itu satu kalimat saja, ya, yang menggambarkan seluruh judul itu ya, seluruh variabel yang ada dalam judul. Supaya jangan kemana-mana, ingat aja, jangan tulis yang tidak ditanyakan, baik dalam rumusan masalah dan terutama pada research question-nya, pertanyaan-pertanyaan penelitiannya, dan jangan ada pertanyaan penelitian yang tidak ditulis, yang tidak diuraikan. Itu aja. Tulis yang ada pertanyaannya, kemudian jangan tulis yang tidak ada pertanyaannya. Selesai masalahnya. Ya.
Tapi karena ini sudah dituliskan rumusan masalah walaupun mesti mau disempurnakan, tetapi karena nggak dilihat-lihat lagi waktu nulis jalan aja ketemu mana ketemu ambil aja ya akhirnya ini maka yang disampaikan Pak apa tadi Pak terutama Prof. Armai tadi itu karena tidak mau merujuk padahal rumusan masalah dan research question itu rambu-rambu kita. Jangan sampai tersesat kalau gampang lihat rumusan malas. Ini persimpangan jalan. Ini diambil nggak ya? Ini bagus ini. Bagus. Semua banyak yang bagus. Tapi apakah cocok untuk tulisan kita atau tidak? Itu pertanyaannya. Untuk mengetahui cocok atau tidak, lihat rumusan masalah, lihat pertanyaan penelitian, dan lebih terperinci lagi, lihat outline. Nah, ya kalau nggak ada dalam outline, jangan kutip. Itu pertama. Yang kedua, syukur ini tadi ditanyakan oleh Pak Tip dan Pak Armai tadi ya ingat ini jangan asal ketemu nama orang dan ada pikiran kutip tidak dalam disertasi kita mengutip hanya yang ahli aja ya jangan asal ada buku ada kutip aja nggak tahu siapa dia gimana keahliannya jangan dia harus yang kompeten di bidangnya baik dalam bidang masalah Al-Quran, tafsir dan hadisnya tadi, begitu juga dalam masalah entrepreneurship secara umum. Ya, nah, yang repot nanti kan, misalnya Bapak kutip orang-orang yang baru, mohon maaf, baru dia mendapat gelar doktor, dia sendiri mengutip pakar atau ahlinya. Harusnya Pak Adi mengejar itu sampai ketemu mana aslinya gitu. Yang dikutip aslinya, ngapain dikutip sumber tersier atau sekunder padahal kita bisa baca sumber primernya. Nah, ini penting ya. Jangan kutip sumber tersier, jangan kutip sumber sekunder kecuali kita sudah kelelahan, sudah nggak punya alat lagi untuk bisa sampai ke sumber primer. Selama kita masih bisa sumber primer aja. Asal mengutip hadis dari bukunya entrepreneurship apa gitu. Padahal gitu, antum ahli di ini kan dalam bahasa Arab dalam hadis ahli kenapa mengutip orang apalagi misalnya yang dari tesis tadi itu. Nah, itu pantang sekali itu ya dalam etikanya gitu, etika penulisannya gitu. Jangan kutip yang di bawah kita. Nah, gitu. Itu penting itu. Apalagi saya kira itulah ya nanti saya beri beberapa catatan nanti ya tapi soal bahasa tadi penting kan ada satu alinea sampai 12 baris baru titik itu kalau orang bacanya serius napasnya habis tuh Pak padahal bahasa Indonesia kita subjek predikat objek tambah keterangan kan itu kan perlu masukkan preface gitu yang harusnya titiknya udah 6 atau 7 kalimat jadi 1 kalimat. Bingung orang mau gimana membacanya gitu ya. Itu satu. Yang substansi ini kan kaitannya adalah dengan entrepreneurship berbasis Al-Qur'an. Coba itu aja dulu jadikan rambu-rambu sehingga pertanyaan-pertanyaan Pak Armai tadi misalnya tentang industri halal itu kan bukan cerita entrepreneurship lagi ya itu udah kejauhan ceritanya itu apa aja batasi diri kita hanya dalam hal yang menjadi fokus kita ya yang tidak menjadi fokus kita tinggalkan aja ini bagus buat aja catatan ini bagus nanti untuk judul yang lain kalau judul ini story gitu. Jadi kita tidak boleh menjadi Hatibul Lail. Hatibul Lail itu apa itu? Dulu pernah saya sebut kan? Hatibul Lail itu pencari kayu bakar di malam hari yang gelap. Semua mau diraup sama dia. Akhirnya ketemulah kalajengking, ketemulah kayu damar, ketemulah daun, ketemu ular, angkut semua. Wah kacau kita. Ya, antum harus bisa memilah mana yang perlu, mana yang tidak perlu, mana yang berhubungan langsung mana yang tidak. Itu ingat baik-baik dan saya karena ini berpenutup ya harus saya lepasin semua. Tentu nanti di promosi itu tidak boleh muncul lagi. Saya sarankan
baca satu persatu kata. Nah, gini ya. Satu persatu. Ini kan udah nggak mungkin lagi DO ini kan udah tertutup kan. Nah, jadi kesempatannya harus serius, itu harus benar-benar. Jadi jangan mubazir kalimat. Itu kalimat mubazir membuat tujuan daripada kalimat pikiran kita itu nggak terungkap di situ. Yang ketiga, ini ada segi substansi tadi. Ayat-ayat Al-Quran itu selalu digunakan sebagai al-ibratu bi'umumil lafz, la bi khususis sabab. Tadi Pak Armai bertanya tadi kan, udah baca asbabun nuzulnya. Enggak mesti harus berkaitan dengan khususis sabab, ya. Tetapi tidak juga seolah-olah ayat itu hanya untuk entrepreneurship. Udah pernah juga saya ingatkan itu ya. Ya. Jangan seolah-olah bahwa ini ayat ini untuk entrepreneurship. Padahal ayat itu bicaranya umum. Bisa digunakan misalnya kalimat dalam konteks entrepreneurship, maka ayat di atas dapat dipahami sebagai berikut. Nah, gitu. Ayat itu umum. Kita pinjam ayat itu untuk memahami atau memberi basis bagi entrepreneurship. Gitu caranya ya. Jangan diklaim seolah-olah ayat itu ayat untuk entrepreneurship, padahal ayat itu bersifat umum. Nah, ini yang dulu sudah saya ingatkan, sebagian sudah diperbaiki, tapi sebagian belum sempat terlihat. Nah, nanti diteliti lebih baik lagi. Saya kira itu saja catatan saya, Prof. Mudah-mudahan ini yang umum-umum, tapi nanti untuk kalau saya mesti diminta menguji, saya akan teliti betul ini ya. Baik, terima kasih. Pak Abdurrahman Dahlan, terima kasih. Dan Bapak ada acara, boleh meninggalkan room, Pak. Terima kasih banyak. Nanti kalau sudah saatnya promosi, kami undang kembali, Pak. Terima kasih, Prof. Terima kasih. Baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Selanjutnya, Dr. Nur Arfia Febriani, silakan. Baik, terima kasih Prof. Doris, Pak Adi. Sudah banyak banget masukan ya. Nih, lihat catatan saya banyak banget. Kita ketemu aja nanti di hari Minggu, tapi garis besarnya Pak Adi. Nanti di abstrak itu tentang metode penafsiran belum ada. Kemudian paragraf ketiga itu mungkin kalimat yang lebih tepat, disertasi ini secara teoritis mendukung pendapat siapa gitu ya. Nanti ini ada catatan ini Pak semua. Bapak kalau ada waktu dari Minggu kita ketemu ya. Insya Allah. Nah, sesuai jadwal yang udah kita share. Ya, terus nanti di outline Bapak itu bab 2 diskursus tentang entrepreneurship. Kalau seputar itu kata Prof. Darus nggak jelas. Jadi diskursus tentang entrepreneurship aja karena tidak seperti yang di atas itu terkait langsung dengan makna pengusaha ya. Transliterasi Pak, transliterasi ini nggak sesuai dengan buku panduan yang Pak pakai di dalam disertasi. Seperti hablum minallah itu transliterasinya bukan gitu ya, habl mina Allah dan seterusnya. Ini banyak banget nih tandanya. Nah, terkait tadi tentang industri halal itu sebenarnya kalau Bapak bahas di dalam model bab 5 ya, kita ke bab 5. Di bab 5 itu tambah kata model. Nah, di situ nanti bisa sebenarnya masuk industri halal yang Bapak maksud di dalam abstrak yang pernah kita diskusikan sebelumnya. Sebenarnya di dalam bab 5 Bapak itu sudah ada, cuma tidak tertulis secara sistematis sebagaimana yang tadi disampaikan oleh Pak Armai dan profesor kita yang lain. Jadi kalau misalnya memang nanti Bapak di dalam model implementasi ada model pendidikan tentang industri halal, itu bisa jadi salah satu modelnya. Nah, itu justru jadi kelebihan dalam disertasi ini memang, tapi belum terungkap dengan jelas di dalam bab 5 Bapak. Nah, terus mungkin kalau mau ditambah juga tentang jenis entrepreneurship-nya, Pak. Tadi kan Bapak sebutkan sebagai petani, sebagai nelayan, sebagai pengusaha perhiasan, dan lain-lainnya, beternak, dan seterusnya. Itu kan beberapa jenis yang mungkin kalau mau dianalogikan dengan jenis pekerjaan sekarang itu nanti dihubungkan dengan beberapa jenis yang lain. Nah, terus kita ke tadi rumusan masalah Bapak sebenarnya udah ada, cuma Bapak nggak pakai
tanda petik dan tidak pakai apa namanya titik dua ya, itu membuat para penguji yang lain tadi nggak sedetil itu membaca itu dalam sebuah kalimat tanya. Nah, makanya seharusnya ada titik dua, kemudian ada tanda kutip bagaimananya B-nya itu besar, terus itulah di situ sebagai redaksi kalimat tanda tanya ya, bagaimana apa namanya entrepreneurship dalam perspektif Al-Quran. Sebenarnya sudah ada, cuma karena Bapak nggak pakai tanda kutip, kan umumnya pakai tanda kutip tuh Pak. Nah, dan dia besar huruf awalnya. Kemudian tadi rincian pertanyaannya itu mungkin yang kalau yang B-nya apa saja terma Quran, yang C-nya bagaimana pandangan mufasir. Nah, itu kalau mau dibuat berbeda seperti itu. Atau kalau mau disatukan sebagaimana saran dari Prof. Harmai tadi silakan saja. Itu hak Bapak. Nah, di halaman 32, ini Bapak harus sekali lagi hati-hati dalam mengutip pendapat orang ya. Misalnya gini, Bapak cek itu di halaman 32, coba buka. Bapak tolong lihat itu di halaman 32, paragraf pertama. Bapak mengutip Max Weber. Max Weber menjelaskan bahwa nilai-nilai mempengaruhi kinerja bisnis dan status sosial. Titik. Semangat kehidupan yang dinamis dan progresif adalah karakter wirausaha yang telah disyaratkan dalam Al-Quran. Nah, ini kata-katanya Max Weber atau kata-kata Bapak nih? Di paragraf pertama baris terakhir. Ini mohon maaf Bunda, ini dari lanjutan penelitian Hamzah disertasinya ini. Nah, jadi, itu cuman seharusnya pengambilan Bapak di situ footnote-nya yang ya footnote-nya nggak benar meletakkannya. Jadi kalau misalnya memang Hamzah dia mengutip Max Weber ya katakan Max Weber sebagaimana yang dikutip oleh Hamzah dan sampai titik dia status sosial disitulah footnote-nya. Karena kalimat selanjutnya semangat kehidupan yang dinamis dan progresif adalah karakter wirausaha yang telah disyaratkan dalam Al-Quran. Itu kan bukan kata-katanya Hamzah kan? Iya. Nah, jadi hati-hati ya Pak ya. Ini kalau orang baca nih seakan-akan kata-katanya Max Weber, padahal dia nggak ngomong kajian Al-Quran kan. Di halaman selanjutnya di halaman 33 itu mungkin saya nggak ngerti apakah ini masalah word-nya ya. Ini kalimatnya Bapak pada nempel tuh Pak. Oh ini coba cek tuh efek di halaman 33. Nanti cek semua ya Pak. Kalau promosi dokter udah nggak boleh ada kesalahan-kesalahan kayak gini nih. Baik Bunda, ini mungkin banyak banget yang nempel nih dalam satu halaman nih redaksi katanya. Ini efek nanti cek lagi ya. cetak Kalau kemarin. di print juga harus dicek lagi Pak Adi. Kesalahan-kesalahan teknis sudah nggak boleh ya. Baik Bunda. Dan cara ngutip hadis. Coba cek tuh, Bapak cek tolong di halaman 118. Itu hurufnya juga jangan pakai bahasa Arab, Pak. Coba Bapak cek tuh, footnote nomor 54, 55, terus saya tambahin sampai belakang. Itu banyak banget dengan bahasa Arab. Diubah dengan huruf biasa ya, Pak ya. Oh ini karena angka. Angka ya. Angkanya jangan angka Arab, angka yang biasa ya. Meskipun abjad Arab ya, tapi dia jangan dengan abjad Arab maksudnya. Berubahnya ke sini Bunda nih. Ya, terus kayak gini nih. Jangan semakin lama semakin masuk ke dalam. Yang masuk ke dalam itu cuma judul sub. Kalau pembahasan paragraf, dia semua kembali ke pinggir kiri. Apa ya? Misalnya itu cek di halaman 120 sampai 100 berapa tuh? 102 itu masih jadinya jelek Pak dibacanya. Kalau buku nggak gitu dia. Jadi yang menjurus ke dalam itu cuma di dalam outline sebenarnya. Kalau outline iya, tapi kalau dalam pembahasan disertasi dia kembali lagi ke pinggir kalau pembahasannya. Kalau poin-poinnya iya dia menjurus ke dalam. Kalau Itigo sama Itago tadi sudah ditanyakan Pak. Nah, Bapak cek lagi ayat Al-Qurannya coba Pak di halaman 124. Iya. Bapak install Quran versi Kemenak ya Pak. Itu apa yang salah di ayat itu coba? Fabtaghu indallah ar-rizqa wa'buduhu washkurulah. Apa yang salah dari tulisan? Allahinya Bunda memang. Nah, itu kan nyambung kan hak sama alif itu kan bahaya kan. Nah, makanya nanti cek lagi tuh. Ini kesannya sepele tapi seperti itu. Nih, pokoknya banyak banget nih. Sudah saya tanda-tandain. Dan yang terpenting mungkin tadi saya belum banyak mendapatkan eksplorasi dari pemikiran Bapak sendiri terkait ayat-ayat yang Bapak bahas yang hubungannya dengan entrepreneurship. Ini Bapak lebih banyak mengutip pendapat orang, tapi hemat penulis atau pendapat penulis itu belum banyak tereksplor. Nah, nanti kalau buat promosi dokter nih Pak, ini harus ada
terlihat pendapat Bapak apa yang mau Bapak kritisi dari tokoh-tokoh sebelumnya. Kan belum tentu apa yang Bapak kutip Bapak setuju kan? Ya. Bisa jadi Bapak nggak sependapat gitu. Jadi kalau Bapak setuju, katakan setuju. Kalau enggak, ya dikritisi. Gitu. Nah, apalagi tadi ya. Nah, pokoknya yang kalau masalah teknis nanti kita ketemu aja ya. Termasuk transliterasi misalnya antara bin. Nah, dot itu transliterasinya gimana? Bapak di sini saya lihat dot itu dengan DL ya. Tapi di sini Bapak tulisannya tanpa L. Jadi seperti dal, bukan dot. Nah, kayak gitu tuh. Ini banyak banget nih saya tandain, Pak. Sama referensinya ini masih Indonesia banget ya, Pak ya. Dan coba Bapak cek deh. Kalau cek lagi di halaman 344 itu banyak banget dari Wikipedia. Iya benar. Oh, dari website-website yang kita nggak jelas siapa penulisnya. Kalau Bapak ngutip dari Tidak boleh Wikipedia itu, udah diberitahu tidak boleh Wikipedia. Iya, nanti Wikipedia nggak boleh tuh, udah jelas apa ya. Ataupun dari blog-blog orang yang kita juga nggak kenal atau nggak terkenal dan bukan orang akademisi itu nggak boleh. Kayak Dawatuna, Risalah Islam, Almani itu siapa? Ya. Tapi kalau misalnya dari blognya Prof. Darwis, blognya misalnya Pak Jumardi Azra itu silakan aja karena jelas gitu. Tapi orang-orang ini kan kita nggak tahu siapa mereka. Kita ngutip tesis saja nggak boleh Pak, apalagi blog-blog yang nggak jelas. Ya Pak ya, nanti dicek lagi. Kalau misalnya Bapak memang sudah terlanjur memasukkan ini, Bapak cari rujukan yang jelas yang misalnya sama dengan itu. Nah, Ya, daripada nanti Bapak jadi masalah nih. Baik. Kalau promosi dokter udah nggak boleh ada ya Pak ya. Iya. Kalau KBBI itu wajib karena memang kita mau mencari kata-kata yang dari serapan bahasa asing kepada dalam bahasa Indonesia ya. Tapi kalau yang lain jangan. Kira-kira gitu Prof. Darwis, terima kasih. Ya, baik, terima kasih Pak Adi Mansa. Ya, yang saya khawatirkan terjadi, bagaimana Anda diserang oleh penguji dan banyak sekali yang mesti diselesaikan ini, ya. Ya, Prof. Nah, bagaimana ini? Ini karena judulnya itu edupreneurship, itu memang harus tampak itu pendidikannya. Nggak boleh Anda mengatakan spirit itu tadi itu Pak ini nggak boleh. Kalau sudah Anda menggunakan edu, itu berarti education. Jadi nanti gini ya, bab 2 itu tidak lagi bicara soal pengertian pendidikan. Itu harus dibuang semua itu. Dasar dan tujuan pendidikan. Tapi langsung itu, diskursus edupreneurship itu langsung bicara edupreneurship. Ya, jangan, ini panjang Anda bicara soal pendidikan. Nggak ada lagi itu. Karena sekarang sudah bicara edupreneurship. Ya, sama dengan Anda, orang bilang sapu tangan. Itu Anda jangan definisi sapu apa, tangan apa. Sapu tangan itu sudah berbeda. Ya, ini contoh ya. Jangan sampai Anda mendefinisikan sapu tangan, sapu itu adalah alatnya. Tangan itu enggak, udah berbeda. Sapu tangan sama sekali berbeda dengan sapu lantai itu. Nah, jadi tentang pendidikannya itu harus kelihatan. Nah, menurut saya Anda itu harus memasukkan juga sebetulnya dalam Al-Qur'an itu ini kan ada prinsip-prinsip edupreneurship ini. Kalau yang Anda sebutkan ini sampai 7 itu prinsip entrepreneurship. Edupreneurship-nya nggak ada itu. Ya. Karena kalau apa bedanya kalau saya hilangkan edunya tapi saya menggunakan wirausaha saja. Ini prinsipnya itu juga. Sama. Jadi harus Anda memasukkan apa? Prinsip-prinsip misalnya itu mencerdaskan, ya. Jadi harus dalam apa itu ada pencerdasan, ada empowerment, pemberdayaan, gitu-gitu itu harus muncul di situ di prinsip-prinsip itu. Dan ini juga salah itu prinsip at-tasammuh. Masa ada at-tasammuh? Apa ini kan itu saling. Jadi enggak saya pikir cuma satu salah, mungkin daftar isi salah. Tapi ternyata semua ditulis begitu. At-tasamuh. Jadi yang panjang tuh sinnya. At-tasamuh. Ini kalau ini Prof Tip aja nggak lihat aja nih. Kalau lihat itu Anda disuruh ngerap lagi nanti itu. Itu lagi di bawah. Masa al-musawwamah? Apa al-musawwamah? Nggak ada itu. Al-musawwamah itu berunding. Jadi sawama yusawamu itu berunding, tawar menawar. Jadi itu al-musawa.
Kalau al-musawamah itu berunding, apa Anda maksudkan itu? Tawar-menawar. Kalau sawama yusama dengan sawa yusawi. Nah, nanti Anda perhatikan ya. Ini edupreneurship. Anda kan masih menggunakan bahasa asing itu. Itu mestinya semuanya miring. Nggak boleh, karena kan masih asing, belum bahasa Indonesia itu. Kecuali Anda mau menerjemahkan dalam bahasa Indonesia. Ya, ini termasuk yang tadi masalah, masuk kesimpulan. Sudah saya pokoknya betulkan ini. Saya mau tanda tangan karena mendesak sekali. Saya tanda tangan aja, tapi ternyata nggak dibetulkan. Nah, ini Anda menggampangkan ya. Nah, jadi nilai Anda itu pasti kurang di penguji-penguji itu. Karena yang semua tadi disebutkan, padahal Anda tidak menguasai, jangan sampai terjadi di ujian promosi nanti itu. Yang tadi soal yang ditanyakan Pak Tibrai, sebenarnya sudah ada Anda tulis, tapi Anda tidak tahu di mana letaknya. Itu mesti tahu. Yang tadi ihsan, padahal ditulis di belakang sini tentang ihsan banyak sekali. Hadis-hadisnya pun ada. Anda, jadi begitu, ini istilah-istilah mesti harus bisa itu. Al-kasb, apa bedanya dengan al-amal as-sa'i. Anda harus lihat kamus kalau sudah begitu itu, karena memang kita peroleh dari kamus itu. Apa perbedaan antara al-amal, al-kasb, as-sa'i. Apa perbedaan dalam Quran al-bir, al-khair, ya, al-ihsan. Itu semua kata baik diterjemahkan dalam bahasa Indonesia baik. Ya jangan buru-buru seorang untuk ini mau selesai apa, ini kan jadi apa problem ini ya. Anda aduh gimana nih ya, ini masih ini nggak kelihatan betul edupreneurship-nya itu. Jadi prinsip-prinsip at-ta'lim dalam Quran itu banyak sekali saudara itu, apalagi yang memberdayakan itu, mencerahkan, memandirikan, itu edupreneurship. Jadi bukan entrepreneurship-nya saja, tapi Anda sudah mengambil kecuali mau diganti. Kalau Anda ganti judulnya itu pendidikan kewirausahaan, wirausahaan ya. Tapi Anda sudah menemukan pendidikan yang situ kan, bukan kewirausahaan saja. Sudah menyebut edupreneurship. Jadi dilihat di sini harus ada unsur pemberdayaannya, ada unsur pencerdasan, ada unsur memandirikan. Ya, bukan hanya prinsip tawazun, bukan prinsip asyura, ta'awun dan seterusnya. Ini juga memang masih bisa pertanyaan itu dari sisi apa tasamu kok muncul di situ, toleransi. Ini menjadi ini pertanyaan kan nggak relevan sebenarnya itu. Kalau ditarik-tarik juga jauh itu. Jauh ya. Kalau at-ta'awun oke, ta'awun iya. Al-adalah, kejujuran malah gitu kan. Kalau orang berdagang itu kan mesti ada kejujuran. Ya, itu yang nanti tolong ini ya. Baik, cukup kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nanti ada kesempatan Anda pokoknya mulai dari sini terus itu bisa tapi ditekuni ya. Nanti ya. Kalau bisa balik lagi ke Jakarta Pak Adi, kalau di rumah nggak akan fokus. Memang di mana tinggalnya? Lagi di Padang. Padang ini. Udah 2 tahun pisah sama keluarga ini. Enggak, bukan. Anda kerja di mana Bang? Di Jakarta. Cuman lagi pulang kampung. Kemarin pulang kampung dulu. Makanya nanti revisi ini Bapak harus balik lagi ke Jakarta kalau bisa Pak Adi. Hari Sabtu insya Allah Bunda jadwalnya insya Allah. Ini akan kerja keras Pak Adi soalnya koreksinya. Ya semua kita kerja keras. Kan Anda harus tahu memang as-sa'yu itu kan ya. Salah satu prinsip entrepreneurship. Iya, kan Anda masih muda. Kita aja sudah 64 tahun aja masih kerja, bangun pagi, pergi ke kantor dan sebagainya, masih. Saya ini bekerja di beberapa lembaga. Saya aja malu sama Prof. Daris. Prof. Daris rajin banget. Terbiasa Prof. Daris emang. Jadi apa? Ya,
Saya ini baru selesai, ini masih mau melanjutkan lagi. Nanti besok ada MTQ nasional, sudah berlanjut, tapi terakhir tuh besok. Yang kemarin pakai ini Pak, pakai webinar, pakai Virtual. virtual. Oh, oke. Iya, virtual. Kemarin kita sudah ini hari ini aja karena minta izin karena sudah dijadwalkan ini. Nah, tapi saya besok nanti malam, besok pagi mesti lanjut itu. Ya, oke. Jadi nggak apa-apa. Saya cerita bukan apa-apa, supaya jangan merasa bahwa saya sibuk. Kan Anda selalu alasannya begitu, sibuk segala macam. Semua orang sibuk, ya. Memang hidup itu ya sibuk. Ya. Orang ibu-ibu sibuk masak itu bisa berjam-jam itu kalau masak itu bikin bakso, bikin apa. Jangan dikira santai-santai aja gitu kan. Nah, memang begitu. Sebentar. Iya. Oke ya, maksud saya bukan apa. Jadi Anda jangan merasa bahwa pokoknya gini, selesaikan dulu ya, fokus kepada itu. Nah, nanti setelah itu udah plong, begitu. Kalau masih menggantung itu masih ini, jadi selesaikan nanti ini lagi, nanti ambil lagi faedah farokta fansop. Nah, kan begitu ya. Tapi harus ditekuni ya. Oke, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu langkah lagi Pak Adi, dan ini harus lebih serius ya. Insyaallah Bunda. Promosi dokter nggak boleh ada kesalahan teknis lagi nanti. Baik Bunda. Ya, terima kasih Prof. Izin live Prof. Terima kasih Prof. Ya, saya mau kuliah menggantikan Pak Ibrahim. Oh iya, jadwalnya sekarang ya Pak ya? Teman-teman taksir ya? Iya. Oh iya, sorry, betul-betul. Oke, baik. Ya, siap. Terima kasih Prof. Assalamualaikum. Mas Adi semangat ya, titip salam buat keluarga. Alhamdulillah Ya, satu Bunda. sehat Siap. terlatih. Ya, Gilang Bunda. sama istrinya, Ya, Gilang Bunda. sama Teteh dapat salam dari Bu Rian. Saya harus berjuang sekali lagi. Siap Bunda. Ya. Siap. Ya, oke, makasih. Kasih, Bunda. Jaga kesehatan ya Pak Adi ya. Iya Bunda. Terima kasih. Oke, dadah. Sampai ketemu ya. Selamat ya Pak Adi ya. Ya Bunda. Terima kasih Bunda. Ya, mari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Andi.